Seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang. Apapun kondisimu, maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia. Tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga nggak hilang. Jenisnya kesenangan ada dua. Kita tadi bolak-balik ngomong kesenangan. Ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Kinestetis itu coraknya fisikal biasanya, alamiah, senang, nyaman, enak. Itu kinestetik. Kalau statis itu yang sifatnya batiniah. Misalnya saya minum ini. Manis, nyaman, enak fisiknya. Setelah manis, nyaman, ini kinestetiknya. Setelah itu, alhamdulillah puasaku. Ini statis. Batinnya. Kinestetik itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau batin yang statis ini lebih stabil. Ada kalanya ini nggak terlalu manis, tapi aku puas juga wong aku memang sedang haus. Ada kalanya terlalu manis, tapi ndak apa-apa aku puas juga wong anane mau ngiki piye meneh. Jadi yang dalam ini lebih stabil. Puas tidak puas itu ringnya lebih luas daripada yang kinestetik. Jadi ada dua jenis kesenangan. Kesenangan kinestetik itu biasanya kalau kita memenuhi kebutuhan alamiah, kebutuhan natural, itu kinestetik. Kebutuhan natural itu kan bisa berubah-ubah. Begitu kebutuhan natural terpenuhi, kita akan masuk ke kesenangan statik. Yang kebutuhan natural itu kinestetik. Jadi rumusnya itu. Seneng itu kan dari lahiriah ke batin. Awas keliru. Batin saja nggak bisa, Pak. Batin saja bisa, cuma sumbernya pasti dari lahiriah. Cuma lahir ini beragam, saya bilang tadi. Bisa macam-macam. Ujungnya pada kepuasan yang sama, ketenangan yang sama. Dari lahiriah yang beda-beda. Seneng yang batin itu kan sama. Mungkin kamu gonta-ganti pacar 3 kali, pacarnya beda-beda, tapi tenang dan puasnya sama. Ya puas, seneng aku. Tenangnya kan sama. Rasanya beda, tapi tenangnya sama. Kok rasanya beda? Nyamannya. Pacar kok rasanya beda. Apa bahasa nih? Yo pacarnya beda-beda lah gitu wae. Tapi nyaman dan puas di batinnya itu sama. Jadi statis itu lebih stabil. Kalau kinestetik itu bisa macam-macam. Ada yang puas secara statik, tapi secara kinestetik enggak. Minuman kok pahit gitu ya. Tapi karena yang bikin kamu, enggak apa-apa, enak. Statik kan. Jadi batinnya sama-sama puas. Meskipun kinestetiknya enggak. Jadi kategorikan ini, yang lebih kita kejar apa? Ya yang statis. Jangan ketipu dengan yang kinestetik. Kinestetik itu kadang-kadang kesenangan sebentar harus ditebus dengan kesumpekan yang panjang. Maka orang yang paham logika ini tidak akan mau nginep berdua sama pacarnya di hotel. Kenapa? Ketika kamu nginep itu yang kamu kejar kesenangan kinestetik. Statiknya tidak akan ketemu. Yo puasnya sih ya tapi sebentar. Setelah itu, galau lagi kamu, sumpek lagi. Ini keluar hotel ada yang tahu enggak ya? Nanti bisa macam-macam dan efeknya bisa panjang. Kalau yang kamu kejar hanya kesenangan kinestetik. Jadi
ada dua jenis kesenangan. Perhatikan kesenangan yang statis, lebih long lasting, durasinya lebih lama dibandingkan kesenangan yang kinestetik, yang sifatnya fisikal. Maka jangan tertipu oleh yang fisik. Yang fisik bisa berubah-ubah. Kalau kamu suka seseorang hanya dari wajahnya, yang bikin kamu puas wajahnya, maka 50 tahun yang akan datang dia akan kamu buang. Karena mesti wajahnya berubah. Ya kecuali tadi operasi plastik. Jadi, tidak ada orang yang cantik atau tampan itu permanen. Yang permanen kan jelek. Loh iya, kejelekan itu kan permanen. Saiki jelek, besok jelek, sampai besok-besok ya tetap jelek. Jadi, jelek itu absolut. Kalau cantik itu temporer. Jadi relatif. Oke, maka carilah yang lebih sejati, jangan nyari yang temporer. Oke, carilah yang statis, jangan yang kinestetik. Oke, terus. Nah, ngukurnya terus gimana kesenangan itu? Ukurlah dari 3 hal. Intensitasnya, durasinya, dan kemurniannya. Ya. Ini ranking ya, 1, 2, 3. Semakin ke bawah, semakin sejati, semakin ke atas, semakin enggak. Yang paling mudah seneng itu diukur intensitasnya, kuatnya rasa. Enak, nikmat. Jawa Timur kan gitu ngomongnya. Ya, kuwedi, duwowo kan gitu. Loh iya loh, Jawa Timur kan gitu kalau ngomong. Kalau orang Jogja kan duwowo jadi dowi. Kurang mantap. Jawa Timur duwowo sepure kuwedi. Oke. Diuber-uber melawayu. Nah, itu orang Jawa Timur. Ya. Loh kan itu nadanya itu sangat luar biasa. Saya kan Jawa Timur, ngerti. Oke, yang bikin kaget dulu waktu saya ke Jogja pertama ditanya di warung itu, "Mas, makannya ikan apa?" "Saya ikan kerupuk aja, Bu." Heran, ikan kok kerupuk? Karena Jawa Timur kan ada mangan iwak kerupuk. Jadi iwak kerupuk, jadi ada ikan kerupuk. Itu di barat enggak ada ikan kerupuk itu. Adanya di Jawa. Iwak tempe barang itu enggak ada. Oke, jadi kesenangan yang pertama diukur kuatnya rasa. Enak tidak enak secara indrawi. Melihat yang cantik itu intensitas. Merasakan makanan enak itu intensitas. Meraba yang halus itu intensitas. Mencium yang wangi, membau, kalau mencium itu kan beda. Membau yang wangi-wangi itu intensitas. Kuatnya rasa. Tapi ini pendek biasanya. Perhatikan juga durasinya. Carilah kesenangan yang durasinya lebih lama. Meskipun intensitasnya sebentar, tapi durasi senangnya lama. Mana yang senyumnya membahagiakanmu lebih panjang? Itu biasanya lebih menyenangkan. Jadi melihat senyumnya dia sampai berminggu-minggu aku tidak akan lupa. Itu berarti durasinya lebih lama dibandingkan yang seneng sebentar terus sudah lupa besok. Itu berarti durasinya pendek. Pilihlah yang durasinya lebih lama. Atau ada yang lebih menyenangkan lagi dibandingkan itu apa? Yang lebih murni. Yang lebih murni apa? Yang tidak ada rasa sakitnya sedikit pun. Hampir semua kesenangan itu melewati rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya. Tapi carilah jenis kesenangan yang tidak ada kandungan sakitnya sama sekali. Itu biasanya kesenangan yang lebih layak untuk dinikmati. Ya, kesenangan yang dimulai dari rasa sakit itu misalnya senangnya makan
itu kan diawali dari sakitnya lapar. Enaknya tidur itu kan diawali dari sakitnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan sengsara. Pokoknya kamu degluk itu kan luar biasa sengsaranya. Tapi setelah sakit ini kamu mengalami nikmat apa? Tidur. Makan juga begitu. Kalau makanmu tidak didahului lapar, nikmatnya berkurang. Berarti makan itu senangnya tidak murni. Senang yang murni itu contohnya kayak tadi, persahabatan. Ini kan senangnya murni. Kesehatan. Kalau Epikuros mencontohkan kesehatan, karena kesehatan itu senangnya murni. Nggak didahului sakit. Lu Pak harus sakit dulu, enggak. Kan minum obat. Lo minum obat itu kalau kamu sudah sakit. Kalau hidupmu baik, hidup baik itu nikmat. Hasilnya sehat, sehatnya juga nikmat. Jadi itu berarti apa? Lebih murni. Mungkin agama bisa kamu masukkan, cuma Epikuros orangnya tidak percaya Tuhan secara eksistensial. Dia percayanya Tuhan fungsional aja. Kalau ada manfaatnya ya, kalau enggak ya buat apa. Ya, jadi Tuhan yang fungsional. Kalau Tuhan yang tidak jelas, nanti dia punya teori yang menggegerkan dunia teologi. Terus, yang ketiga, tadi kan seneng. Yang ketiga ini, kalau kamu ingin bahagia sebenarnya simpel. Merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Jadi, seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang. Apapun kondisimu. Maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia. Tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga nggak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu dadak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi kuwi enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah. Bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah, itu sumber kebahagiaan yang ketiga.